Pertama, yaitu kita melakukan segala sesuatunya dengan tulus. Tujuannya adalah ya menjadi pribadi mandiri. Setelah keluar dari YPU harus mandiri, melatih dan memberikan pencerahan kepada anak-anak di sini, sehingga anak-anak di sini cukup luas wawasannya. Sehingga di umur-umur seperti saat ini mereka sudah sangat mandiri. Ini nilai-nilai yang kita kembangkan di YPU. Anak-anak di panti ini terhadap mereka setelah nanti mereka lulus di sini atau lepas dari sini, kira-kira apa sih yang diharapkan Pak Martin terhadap mereka? Saya selalu menyampaikan ke anak-anak di sini, cukup kamu yang tinggal di panti. Anakmu jangan sampai tinggal di panti asuhan lagi. Itu mimpi besar saya, supaya setiap anak yang lulus dari panti asuhan, terutama yang kita kembangkan di YPU ini, jangan sampai kembali ke panti lagi. Harus mandiri. Dan tentu harapan saya juga supaya anak-anak yang ada di panti asuhan tidak nyaman dengan situasi yang ada saat ini, tetapi bisa lebih meningkatkan kualitas hidup. Dan sekali lagi, mimpi besar saya adalah bahwa setiap anak-anak yang keluar dari panti asuhan harus mampu mandiri, menjadi pejuang-pejuang, dan bisa membawa satu perubahan untuk dirinya dan untuk lingkungannya. Ya, mungkin sekaligus juga ini refleksi dalam diri saya bahwa Martin itu bukan siapa-siapa loh. Tapi walaupun sederhana yang saya lakukan saat ini, minimal ya selain saya membawa satu perubahan dalam diri saya, tapi minimal saya bisa membawa perubahan bagi anak-anak. Itu mimpi besar saya kepada mereka, bahwa cukup. Kamu jangan sampai, anak-anakmu jangan sampai masuk panti lagi. Stop, saya bilang itu. Makanya memutus rantai kemiskinan dan memutus rantai anak kembali ke panti, itu mimpi besar kita. Dan saya selalu saya sampaikan itu kepada mereka, supaya jangan terlalu nyaman tinggal di panti. Senyaman-nyamannya tinggal di panti, Mas Pomo, ya lebih enak tinggal di rumah keluarga lah. Tetapi ya karena situasi kadang-kadang ya terpaksa anak harus masuk panti asuhan. Dan itu yang saya katakan kepada mereka, buatlah nanti ketika kamu sudah punya keluarga, buatlah anak ada di tengah-tengah keluarga. Pak Martin sendiri kan pernah tinggal di panti sebagai anak panti. Nah, sebagai anak panti yang pernah mengalami bagaimana kehidupan di dalam, apa harapan Pak Martin terhadap para pimpinan panti? Tentu sebagai seorang anak panti punya harapan ya, bahwa kepada para pengurus panti di Indonesia, kami tidak hanya sekedar butuh makan dan minum dan sekedar fasilitas, karena kan kami hanya sementara di panti. Tapi kami butuh keterampilan-keterampilan, supaya apa? Setelah keluar dari panti asuhan nanti, kami bisa melanjutkan hidup. Sebab itu kepada teman-teman para pengurus panti, mari kita membantu anak-anak panti tidak sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bisa menyiapkan mereka, memberikan modal kepada mereka berupa keterampilan, ya, sehingga setelah keluar dari panti asuhan nanti, mereka jangan sampai kembali ke panti, tetapi mereka bisa melangsungkan hidup dengan baik dan mereka menjadi orang-orang yang sukses. Itu harapan saya kepada para pimpinan panti, Mas. Dan satu pastinya ya, setelah nanti mereka berkeluarga, jangan sampai anaknya masuk panti lagi. Iya, karena memang tanpa kita sadar sebenarnya bahwa karena mereka kan selama ini pengalaman di panti. Nah, sehingga ketika mereka menghadapi situasi, mereka ingat, bernostalgia. Kalau begitu, udah biar aja anak saya tinggal di panti. Dan ini sungguh terjadi dan nyata terjadi. Makanya kita tidak heran kadang-kadang terjadi hidup turun-temurun di panti itu adalah sah-sah saja. Dan ini yang sebenarnya kita coba bagaimana memutus rantai seperti ini. Pak Martin, ada sekian banyak alumni atau mereka yang sudah lulus atau lepas dari YPU ini dan tinggal di masyarakat. Pak Martin sendiri punya kriteria apa untuk menilai anak yang sudah lulus dari sini itu mereka sukses atau tidak? Bagi para alumni udah 200-an ya alumni dari sini, dan kriteria kemandirian yang kita sampaikan kepada mereka adalah bahwa pertama, jangan lagi
tergantung kepada pihak lain. Tetapi kamu harus berjuang dengan bisa bekerja dan atau menciptakan unit-unit kegiatan yang pernah ada di sini. Dan hal yang menggembirakan adalah boleh kita katakan 100% alumni YPU tidak ada yang nganggur. Dengan daya juang, dengan kemandirian yang ada di dalam diri mereka, akhirnya mereka bisa berkembang di luar. Entah ada yang sebagai karyawan bekerja di kantor, ada juga yang seperti saat ini kan bahkan anak-anak kita juga banyak di McD, bahkan ada jabatan sampai manajer juga. Terus mereka juga ada yang menciptakan unit usaha, buka warung, dan terus yang lain juga selain mereka bekerja, 60% alumni YPU ini adalah melanjutkan pendidikan dengan hasil dari kerja mereka. Dan yang menarik satu lagi, jiwa wirausaha itu keluar. Walaupun mereka kuliah, tetapi mereka bisa sambil berjualan, mereka bisa memproduksi snack seperti yang mereka pelajari di YPU di sini, dan mereka berjualan atau bisa mendistribusikan barang-barang kepada yang lain, atau istilah sekarang kan jualan online. Itu cukup anak-anak menguasai di bidang ini, sehingga boleh dikatakan kita bersyukur bahwa alumni-alumni YPU ini adalah bisa hidup lebih layak, dan tentu kita punya harapan ke depan dalam 15, 20 tahun, 25 tahun ke depan mereka menjadi selain pekerja atau karyawan profesional yang berkarakter, tetapi pasti akan muncul juga wirausahawan muda di antara mereka, dan yang lebih penting wirausahawan yang peduli bagi sesamanya. Itu yang selalu mimpi besar kita, karena tolok ukur kesuksesan saya selalu sampaikan kepada mereka, bukan berapa banyak kita punya, tetapi berapa banyak kita berdampak bagi sesama. Dan dampak itu kriteria utama kesuksesan bagi anak-anak YPU. Kalau tinggal di asrama manapun, apakah asrama sekolah, panti dan sebagainya, sering ada ya iseng, nakal dan sebagainya. Nah, di YPU ini apakah ada juga mengalami anak-anak nakal atau bagaimana? Kenakalan-kenakalan apa yang biasa mereka lakukan, dan bagaimana Pak Martin sebagai pengasuh, pengelola sekaligus pimpinan merespon mereka sehingga kenakalan-kenakalan ini bisa terarah, tersalurkan ke hal-hal yang baik? Ya, namanya anak-anak nakalnya harus ada, dan memang mereka harus melalui proses itu. Ya, di YPU terutama ya saya merasakan, kan mereka ini kan ada yang dari Kalimantan, dari Papua, dari NTT, dari Nias, dari Jawa. Ini kan perbedaan yang luar biasa. Dalam sisi bahasa saja seringkali bisa menjadi sumber konflik. Ya, dan di awal yang kita tanamkan di YPU ini ada beberapa aturan main. Pertama, bahwa kita satu keluarga. Karena kita satu keluarga, segala sesuatu perbedaan yang ada, kita boleh berdebat, boleh kita tidak cocok satu dengan yang lain, tetapi tidak ada kekerasan. Karena seringkali kekerasan ini kan kadang-kadang bawaan dari kampung, dibawa ke sini, dan di awal-awal dulu YPU berdiri, saya cukup tegas. Kalau melanggar ini, saya tidak ragu-ragu untuk kembalikan. Di awal berdiri YPU, saya benar-benar kembalikan. Kenapa? Karena saya mengajarkan kepada mereka bahwa dalam hidup ini tidak harus diselesaikan dengan kekerasan, harus bisa kita selesaikan dengan diskusi, kita bisa berdebat, bisa berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, saya katakan di YPU tidak ada namanya junior dan senior. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ini seringkali menjadi tantangan, dan termasuk di panti bahwa seringkali yang besar bisa menghajar yang kecil, dan kasihan. Ya maaf, mungkin itu juga kadang-kadang pengalaman ketika saya masih di asrama juga kadang-kadang mengalami kayak gitu. Makanya di YPU saya cukup tegas dalam menyampaikan bahwa sebagai satu saudara di sini, kalau kamu besar karena fisik, atau karena kau udah lama di sini karena waktu. Sebab itu di sini semua sama. Ya, karena kami pun memperlakukan kalian di sini sama. Makanya saya katakan
siapa nanti yang bully adiknya atau yang menjadi senior bagi adiknya, saya katakan itu adalah aturan yang fatal di YPU. Kenapa saya melakukan ini? Supaya jangan kecenderungan membuat adik-adik mereka jadi takut. Makanya banyak anak-anak akhirnya takut, stres, akhirnya sakit dan seringkali bisa menjadi sumber masalah. Makanya sebenarnya beberapa kegiatan aturan-aturan main kita ini membantu untuk memprotek berbagai kegiatan-kegiatan itu. Tetapi memang di YPU ini sekali lagi kenakalan-kenakalan itu sah-sah saja, tetapi jangan sampai mengganggu komunitas kita. Dan akhirnya mereka juga kan bersama kakak-kakaknya mereka bisa menyelesaikan sendiri, dan pada akhirnya kita adalah satu keluarga. Sehingga apapun yang terjadi di sini, ya ketika di antara mereka bisa diselesaikan dalam pendampingan kakak-kakaknya, kalau ada hal-hal yang perlu, ya saya dan ibu yang mendampingi mereka dan memberikan arahan-arahan. Karena ini mengenai kekerasan atau mengenai ngebully atau mengenai senioritas, hal-hal yang sebenarnya sangat mengganggu dalam hidup, berkomunitas, dan berasrama. Dan saya sadar betul terhadap tantangan itu, makanya di YPU saya benar-benar coba sterilkan. Dan buat saya itu adalah kesalahan fatal jika itu terjadi. Ada aneka kegiatan yang dilakukan di panti ini. Ada nari, latihan menyanyi, ada proses pembelajaran, lain-lain macam-macam. Pak Martin sendiri apakah juga bermitra dengan pihak-pihak lain, dan kalau bermitra dengan pihak lain apakah ada syarat-syarat tertentu yang disampaikan kepada mereka sehingga hubungan kemitraan ini bisa berjangka panjang, Pak Martin? Iya Mas, mungkin sepintas saya melihat YPU dan anak-anak YPU minimal 2 kali dalam 1 tahun ada musikal, bahkan di tempat-tempat yang seperti Ciputra, Artpreneur, sehingga kadang-kadang orang YPU kaya banget ya. Tetapi sesungguhnya saya pikir ini bagian dari kerja cerdas. Bahwa ngelatih ini kan mahal. Tetapi di YPU saya kembangkan yang disebut dengan kemitraan atau donatur. Konsep donatur di YPU pertama adalah, yang pertama donatur ide atau pikiran yang bisa memberikan pencerahan kepada kita bagaimana mengelola panti supaya lebih baik dan supaya benar-benar tidak tergantung. Ya, ide. Yang kedua, donatur yang memberikan keterampilan. Makanya mereka bisa nyanyi kan karena dilatih oleh vokal, yang pelatih vokal. Kalau dibayar itu berapa juta. Tetapi dengan cara jadi volunteer seperti itu bisa membantu dari sisi biaya, fotografi, videografi, ya, bikin beragam snack di sini. Itu kan keterampilan yang sangat teknis. Nah, kalau kita kursus di luar berapa banyak harus keluar uang. Tetapi banyak volunteer yang datang untuk membantu. Ya, sehingga keterampilan ini justru berkembang di YPU berkat donatur berupa keterampilan. Dan yang ketiga adalah donatur yang memberikan tenaganya, memberikan waktunya. Apa itu? Untuk bisa kalau ada kegiatan-kegiatan YPU, mereka bantu. Entah itu nanti jual tiket atau mencari sponsor, mereka membantu, atau bahkan mereka juga pasarkan apa yang menjadi produk-produk dari YPU di sini kan, sehingga benar-benar mereka donatur yang nyata. Dan yang keempat adalah ya tentu ada donatur berupa ya dana atau sembako di sini. Tetapi konsep di YPU itu adalah bahwa dengan adanya 1, 2, 3 ini kita mampu menghemat begitu banyak biaya. Sehingga walaupun YPU kita usung sebagai sebuah panti mandiri dan sampai saat ini 70% biaya operasional di YPU ini dari unit-unit usaha ini. Sehingga saya katakan ke anak-anak, kalau ada donatur berupa uang atau sembako atau kebutuhan sehari-hari di sini adalah itu lebih sebagai bonus. Ya, bonus bukan sesuatu yang utama bagi kita di sini. Kenapa saya menanamkan mindset ini? Karena ya itu setelah keluar dari panti asuhan nanti anak panti minta donasi atas nama siapa? Kan yang minta donasi kan yang bekerja sama dengan donatur kan lembaga. Nah, kepada para
mitra-mitra seperti itu, mereka rutin dan bertahun-tahun mereka memberikan dukungan. Kenapa? Karena mereka melihat progres yang terjadi di sini. Berarti mereka juga tambah semangat. Dan selalu saya sampaikan kepada para mitra-mitra, kami punya aturan main di sini. Sehingga para mitra juga mengikuti aturan main di sini. Ya, karena maaf ya Mas Pomo, kita juga kadang-kadang kan ketemu mitra-mitra yang ya maaf, ini mau bantu ini, saya mau bantu ini, tetapi harus begini-begini. Saya katakan, kita nggak butuh donatur yang seperti itu. Bahkan pernah yang ngomong, Pak, saya mau bantu, tapi harus begini-begini. Saya sampaikan, ya mungkin Bapak lebih cocok mungkin di tempat lain. Di sini enggak. Saya orangnya juga sangat tegas dalam memilih para mitra-mitra di sini supaya apa? Jangan sampai nilai-nilai yang sudah kita tanamkan di sini, jangan sampai budaya panti yang kita tanamkan di sini diganggu oleh para donatur yang maaf ya kadang-kadang karena mau membantu, kadang-kadang mau ngatur semuanya. Di YPU sih itu nggak berlaku lah. Nah itu, tetapi ya syukurlah kita ketemu dengan para mitra-mitra yang fun, tetapi ada juga yang seperti itu biasanya saya persilakan untuk mencari tempat lain. Kontribusi lain ya, selain donatur yang saya sebutkan tadi, kontribusi lain juga yang diberikan oleh masyarakat. Pertama adalah dengan membeli produk-produk dari apa yang dihasilkan oleh YPU saja, itu juga kan bentuk donasi yang real. Dan tentu beli bukan karena kasihan ini karya anak panti. Tidak, karena di YPU kita menekankan yang disebut dengan kualitas. Biar pelanggan membeli karena kualitas, bukan karena kasihan. Bahwa akhirnya ini karya anak panti, itu kan nilai plus. Yang kedua, bahwa kontribusi lain adalah anak-anak ini di bidang seni mereka diundang di berbagai event juga. Baik di tingkat nasional atau kegiatan-kegiatan keagamaan atau di komunitas-komunitas. Dan mereka kan betul-betul kan tampil secara baik dan berkualitas dan mereka diberikan penghargaan. Penghargaan berupa entah uang atau apapun bentuknya bukan karena kasihan lagi. Tetapi karena memang mereka layak mendapatkan penghargaan karena mereka perform sangat baik dan mereka sangat profesional. Sehingga konsep ini saya tanamkan ke anak-anak bahwa kita sebagai anak panti, mengapa totalitas tadi, nilai totalitas, kita berikan yang terbaik. Sehingga dari yang terbaik ini mereka betul-betul puas. Bahwa mereka pun di tempat lain mendapatkan seperti ini, mereka juga bayar. Ya, ini nilai-nilai ini yang kita coba kembangkan ke anak-anak dan hal lain yang saya katakan juga kepada teman-teman yang membantu dalam proses ini, volunteer-volunteer seperti ini, bahwa apa yang mereka berikan ini bukan hanya berhenti dalam diri anak-anak, tetapi sesungguhnya mereka donatur yang luar biasa karena kepintaran anak-anak ini akan disebarluaskan, akan dilipat gandakan lagi, sehingga mungkin kita berikan kepada satu orang, tetapi akan bisa berdampak bagi 10, 50, 100 orang. Nah, sebesar itulah ya yang bisa kita lakukan dan mungkin pertanyaannya dengan kegiatan seperti ini bisa, ya bisa, kenyataannya bisa. Tapi masalahnya di mana? Repot? Iya repot. Makanya saya selalu katakan ke teman-teman yang datang di sini, bisa, tapi ya repot. Dan saya pikir dalam kehidupan ini, yaitu nilai totalitas tadi. Ya kalau kita melakukan sesuatu, ya jangan setengah-setengah lah. Ayo kita lakukan sungguh-sungguh. Ini demi masa depan anak-anak. Prestasi-prestasi apa saja yang pernah ditorehkan oleh anak-anak panti sepanjang sejarah panti ini berdiri, Pak Martin? Terutama di bidang seni ya, sebelum COVID, anak-anak YPU ini pernah diundang di Singapura, di Malaysia berapa kali, dan mereka membawakan lagu-lagu tradisional Nusantara, ya, dan selain lagu-lagu lain juga. Dan di tingkat nasional ini kan seperti di Hari Guru Nasional, mereka diundang untuk membawa lagu-lagu daerah Nusantara, dan termasuk juga di kegiatan-kegiatan seperti waktu Kirap Merah Putih yang dibuka oleh Bapak Presiden dan anak-anak yang bernyanyi di sana. Dan di Natal Tahun Baru ini mereka diundang di berbagai event seperti di Peradi misalnya, di Natal para pengacara mereka diundang dan di beberapa komunitas, dan semuanya
semuanya mereka sangat terkesan dan tidak menyangka bahwa ini anak-anak panti. Mereka kaget aja, kok bisa ada anak panti? Sampai Pak Otto Hasibuan mengatakan, ini perlu dicontoh ini anak-anak panti ini. Nah sebenarnya ini sangat menggembirakan. Kenapa? Ini sebuah edukasi bahwa anak panti tidak identik dengan kelemahan, tidak identik dengan tidak berdaya, tidak identik dengan biasa-biasa saja. Tetapi justru apa yang terjadi selama ini justru memberikan suatu wow. Dan saya selalu katakan ke anak-anak, kalau kau dipuji, tetap bersyukur dan rendah hati dan selalu memberi yang terbaik. Ya karena nilai-nilai ini selalu kita tanamkan ke anak-anak supaya jangan juga cepat puas, tetapi bekerja keras, terus berjuang dan berjuang. Itu Mas. Pengalaman Pak Martin sendiri, apakah ada momen-momen tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu atau waktu-waktu tertentu yang menurut Pak Martin itu merupakan titik terendah, situasi-situasi sulit yang mungkin juga itu adalah sebuah tantangan dan bagaimana Pak Martin bisa melewatinya? Ya, pasti ada Mas. Terlebih di awal-awal saya dirikan YPU ini kan sebenarnya satu program baru, model baru yang saya ciptakan dan banyak praktek kewirausahaan yang saya kembangkan. Saya masih ingat di awal-awal bagaimana anak-anak saya didik jualan keliling. Dengan satu tujuan adalah supaya anak-anak ini berani, punya daya juang, dan terus mengetahui bahwa hidup adalah satu proses. Dan ternyata tidak semua orang bisa melihat dari aspek edukasi. Tetapi pada saat itu, bahkan ya sahabat-sahabat saya yang cukup dekat dengan saya dan praktisi di bidang panti asuhan pada saat itu, Martin itu mengeksploitasi anak-anak. Martin itu hanya mengambil keuntungan terhadap anak-anak. Tidak mudah. Apalagi itu sampai di telinga istri dan anak saya. Yang tahu banget bagaimana seorang Martin ya memulai karya ini dengan suatu tekad. Bahkan meninggalkan karir yang sudah mapan. Mereka tahu apa yang mau dicari dalam kegiatan ini, dalam kegiatan sosial ini. Ya secara karir, secara pendidikan, saya sudah punya. Dan kadang-kadang melihat kesedihan keluarga dan anak-anak saya ketika mendapatkan kadang-kadang kritik seperti itu. Dan kadang-kadang dinarasikan, ya maaf kadang-kadang menyebar begitu luas dan seterusnya. Itu yang kadang-kadang membuat saya sedih juga. Ya, dan saya selalu refleksikan, ya memang membuat satu perubahan pasti ada konsekuensi. Dan saya pikir saya hanya memohon kekuatan dari Tuhan bahwa Tuhan yang tahu apa yang saya lakukan. Karena sekali lagi pada saat itu adalah model-model awal. Walaupun puji Tuhan sekarang ini ya banyak teman-teman akhirnya mereka tahu bahwa apa yang saya lakukan saat itu kan kelihatan buah-buahnya saat ini. Tentu itu saat-saat yang saya ingat itu kadang-kadang cukup berat. Yang kedua, di tahun kelima YPU, rumah YPU terbakar, hangus 95%, hampir tidak ada sisa. Itu, aduh, habis semualah, semua. Tapi pada saat itu, saya selalu meyakini bahwa dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, Tuhan pasti selalu punya cara. Ya. Dan saya akhirnya meyakini itu dan ternyata Tuhan memang melakukan sesuatu yang luar biasa pada saat itu bahwa kami habis semuanya. Ya, mungkin sebagai manusia pada waktu itu apa yang saya perjuangkan bertahun-tahun dalam seketika habis. Tetapi Tuhan mau menyampaikan, hai Martin, percaya kepadaku. Maka setelah kebakaran itu Mas Pomo, dukungan dari masyarakat, dukungan dari banyak pihak, sungguh luar biasa. Dan disitulah saya semakin percaya bahwa
campur tangan Tuhan luar biasa. Dan itu justru momen-momen ini yang menjadikan, oh saya bukan siapa-siapa. Saya hanya sarana kecil di tangan Sang Pencipta. Karena dialah sesungguhnya yang punya karya ini. Ya, keterbatasan saya, itu sebabnya kenapa Tuhan mau ya mengajarkan kepada saya, termasuk pengalaman-pengalaman pahit. Ya, dari pengalaman-pengalaman itu, dan tentu sampai sekarang pun banyak tantangan-tantangan di berbagai aspek, tapi akhirnya saya tidak terlalu kaget lagi. Saya selalu mengatakan, Tuhan, saya tahu bahwa Engkau punya satu rencana. Belum tentu rencanaku adalah rencanamu. Jika apa yang saya rencanakan belum sampai ke situ, ya berarti memang Tuhan belum menghendaki. Sehingga puji Tuhan sampai detik ini, boleh dikatakan pergulatan rohani, saya sungguh menemukan dalam karya pelayanan di EPU. Saya sungguh bertemu dengan pribadi Yesus yang sesungguhnya. Dan bukan dalam hal-hal yang mudah. Ya, mendampingi anak-anak di sini, saya dengan istri saya, enggaklah mudah. Tetapi kami selalu punya satu keyakinan, mereka ini adalah anak-anak Tuhan. Mereka ini adalah Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Makanya kami juga banyak belajar dari mereka. Dan mungkin dengan sikap kami inilah yang membuat anak-anak juga sungguh merasakan sebagai seorang anak di sini. Karena kami terima mereka secara total, kami menerima dengan tulus, dan kami memperlakukan seperti anak kami. Dan kami selalu mencontohkan, ya Bapak juga anak panti, tetapi lihat Abang Kevin, Abang Niko, dan Kak Dea. Mereka anak panti, tapi kan mereka sekarang kan bisa berkembang dengan baik. Ke depan suatu saat kalian punya anak, bisa juga seperti Abang Kevin, Abang Niko, dan Kak Dea. Dan inilah yang memotivasi anak-anak, mereka punya semangat untuk maju terus-menerus. Ya. Begitu, Mas. Ya. Jadi saudara-saudari, sekedar informasi bahwa Kevin, Niko, dan siapa? Dea itu adalah anak-anak dari Pak Martin ini, ya. Dan mereka sudah bekerja, punya aktivitas yang luar biasa, ada juga yang sedang kuliah dan sebagainya yang tadi disebut oleh Pak Martin ini. Nah, dengan adanya aktivitas yang Bapak lakukan untuk mengelola YPU ini, menurut Pak Martin, apakah prinsip kesejahteraan bersama sungguh-sungguh dilaksanakan dan terwujud di tata kelola yayasan ini, Pak Martin? Di pemikiran saya tentang kesejahteraan bersama, ya Mas, ya, bahwa apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita miliki, entah itu ilmu, pengalaman, keterampilan, atau mungkin juga apa yang kita punya ya secara materi, ketika kita juga menjadi kegembiraan bagi orang lain di sekitar kita, itu juga adalah konsep sejahtera bersama. Sama seperti para volunteer di sini juga. Ketika keterampilan mereka, pikiran mereka, tenaga mereka, mereka berikan untuk anak-anak YPU di sini, sesungguhnya itu juga membangun kesejahteraan bersama. Dan hal ini yang menjadi satu keyakinan bagi YPU. Bahwa, ayo, apa yang dialami saat ini, apa kebaikan-kebaikan yang kamu dapatkan di tempat ini, jangan berhenti dalam dirimu, tetapi ayo kita melipat gandakan. Supaya semakin banyak orang yang merasakan kebaikan-kebaikan. Entah kebaikan melalui ilmu yang kamu terima, motivasi yang kamu terima, keterampilan yang kamu terima, atau bahkan juga mungkin usaha-usaha yang kamu capai nanti kamu bisa sejahtera secara finansial, secara materi. Ayo, bukan itu hak kita semata, itu juga menjadi hak bagi orang lain. Dan itu juga sekaligus menjadi satu keyakinan saya, ya, bahwa Tuhan memberikan dalam titik tertentu. Ketika saya mendirikan YPU sampai pada titik tertentu, oh, seorang Martin yang dulu dari kampung yang tidak punya apa-apa bisa seperti sekarang, pendidikan bagus, karir bagus, secara ekonomis bagus.
saya tersadar bahwa ini bukan sekedar untuk seorang Martin, tetapi juga ini adalah untuk banyak orang. Maka ya walaupun sederhana, tapi saya mencoba, saya bersama keluarga mewujudkan dalam kegiatan-kegiatan di YPU di sini. Dan ini sekaligus juga ajaran kita kepada anak-anak di YPU. Jangan berhenti di dalam dirimu. Lipat gandakan kebaikan, lipat gandakan apa yang kau terima selama ini, supaya menjadi kebaikan bagi semua orang, kesejahteraan bagi semua orang. Sehingga ya indah sekali ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Maka sebenarnya ini bukan karena datang dari luar, tetapi keterpanggilan dari dalam. Itu jauh lebih punya kekuatan. Ya, karena bukan sekali lagi berapa banyak kita berikan, tetapi berapa tulus dan berapa niatnya kita melakukan. Dan ini itu menjadi ajaran yang selalu kita tanamkan dalam hidup anak-anak kita di sini. Sehingga saya punya keyakinan alumni-alumni YPU pada saatnya, ya, mereka tidak berhenti dalam diri mereka. Bahkan juga mungkin banyak anak-anak YPU yang mendirikan lembaga seperti YPU ini tanpa harus disuruh, tetapi terpanggil untuk melakukan karena mereka ingat kebaikan-kebaikan yang mereka terima ini adalah datang dari Tuhan, dan itu harus dibagikan kepada sesama. Itulah konsep sejahtera bersama yang mungkin saya refleksikan dan sekaligus kami hayati dalam hidup sebagai satu komunitas di Yayasan Prima Unggul. Saudara-saudari, kesejahteraan bersama yang dilaksanakan dalam Yayasan Prima Unggul ini mengakhiri perjumpaan kita dengan Bapak Martin. Terima kasih Pak Martin yang sudah memberikan waktu bagi kami semua untuk boleh datang di sini dan diterima dengan baik. Terima kasih juga sharing-sharing Pak Martin yang begitu luar biasa dan sangat menyentuh. Semoga karya Pak Martin selalu diberkati Tuhan dan semua karya ini tetap berlanjut terus, diberi kelancaran. Amin. Ya, saudara-saudari, terima kasih untuk Anda yang tetap setia menikmati dan juga mencermati tayangan kami ini. Silakan Anda untuk memberikan like dan juga subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan silakan juga Anda memberikan komentar-komentar, pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar kepada kami dan juga kepada Pak Martin. Boleh juga ya, nanti akan ditanggapi. Dan jika Anda penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Pak Martin, Anda boleh juga datang ke tempat ini yang luar biasa, dan pasti Pak Martin juga dengan senang hati akan membuka pintu menerima kehadiran Anda. Sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Martin ini, dan sebelum kita undur diri, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pesan-pesan dan juga kata-kata peneguhan dari Romo Aldo berkaitan dengan kesejahteraan bersama yang tentu harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga, kepada anak, dengan orang-orang di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Yayasan Prima Unggul, Bapak Martinus Gea menyediakan tempat bernaung bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Kebutuhan pakaian, makanan, dan pendidikan mereka tercukupi. Namun bagi Bapak Martinus Gea, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut belumlah cukup. Belajar dari pengalamannya sendiri, Bapak Martinus Gea memiliki keyakinan bahwa anak-anak ini harus dibekali dengan keterampilan dan motivasi untuk hidup mandiri. Berbagai macam pelatihan diberikan dan dipraktikkan langsung oleh anak-anak sejak berada di panti. Ada harapan kuat setelah anak-anak panti keluar dari panti mereka siap
untuk memulai hidup mereka. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Bapak Martinus Gea melalui Yayasan Prima Unggul menjadi contoh bagaimana kita beriman kepada Yesus. Yesus rela berkorban, bahkan mengorbankan dirinya sendiri, nyawanya sendiri. Bukan untuk dirinya sendiri, namun semata-mata demi keselamatan semua manusia. Mewujudkan prinsip kesejahteraan bersama menjadi ungkapan iman kita jika semangat yang mendasari tindakan itu adalah kerelaan berbagi dan berkorban tanpa pamrih. Semoga apa yang dilakukan oleh Bapak Martinus Gea dan orang-orang lain dapat menginspirasi Anda, dan Anda juga dapat menemukan cara-cara kreatif untuk semakin mewujudkan iman dalam kesejahteraan bersama. Tuhan memberkati.